pagi dan berkah dalam, kita ketemu lagi pada sesi mata pelajaran kimia dan kita akan melanjutkan tentang polimer ya. Polimer termasuk suatu makromolekul. Makromolekul itu molekul yang sangat besar dan panjang, tentunya ini tersusun atas beberapa molekul kecil ya. Nah, polimer ini kalau saya analogikan seperti kereta api ya. Jadi kereta api itu molekulnya saya anggap panjang dan besar. Kemudian kereta api itu tersusun atas gerbong-gerbong yang kecil atau molekul kecil. Gerbong itu dinamakan dengan monomer. Jadi polimer adalah suatu makromolekul, molekul yang besar tersusun atas molekul kecil, di mana molekul kecil itu dinamakan dengan monomer. Nah, polimer sendiri itu terbentuk karena ada dua reaksi, namanya reaksi adisi dan reaksi kondensasi. Reaksi adisi kemudian disebut dengan polimerisasi adisi atau polimer adisi, dan reaksi kondensasi menyebabkan terbentuknya polimer kondensasi. Kita mulai dari pertama, yaitu polimer adisi. Adisi artinya penambahan, ini dengan ciri bahwa monomernya itu mengandung ikatan rangkap C double bond C. Maka ikatan rangkap ini nanti pertama kali akan diserang sehingga dia putus menjadi ikatan single bond. Mari kita mulai untuk contoh soal yang pertama, yaitu polietena atau disebut dengan PE. Tentunya monomernya adalah etena ya. Polietena monomernya adalah etena dengan C double bond ya. Nah, kemudian ikatan rangkap ini akan diserang sehingga dia putus, maka C ini menjadi nggak stabil atau stres gitu aja ya. Nah, saya kasih tanda dengan tanda bintang atau star gitu ya. Syaratnya dia menjadi stabil kalau dia nanti mengikat yang lainnya, sehingga C itu akan terikat sebanyak 4. Kalau kita hitung misalnya ini H2 berarti tambah 1, 3 berarti kurang 1. Nah, ulangi, ikatan rangkap ini akan diserang sehingga putus, sehingga C yang putus ini menjadi tidak stabil. Supaya stabil, maka dia harus berikatan dengan molekul yang lain. Saya kasih gini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini monomer ini akan berikatan dengan siapa? Dengan ini juga, karena monomernya hanya satu jenis, yaitu ini. Sehingga ini saya sambung menjadi seperti ini. Nah, gabung juga sama seperti ini, yaitu menjadi CH2, CH2, dan seterusnya membentuk suatu rantai polimer yang sangat panjang. Nah, ini saya kira yang pertama udah jelas. Sekarang kita menuju ke yang agak lebih sulit sedikit, yaitu polipropena atau disingkat dengan PP. Tentunya monomernya tersusun atas propena ya. C-nya ada sebanyak 3, 1, 2, 3 dengan ikatan rangkap pada ujungnya. Langkahnya hampir sama, di mana ikatan rangkap ini diserang kemudian putus. Ya, sekarang saya kasih tanda ini putus, tidak stabil, maka syaratnya dia harus nyambung. Nah, nyambung, ini nyambung, ini nyambung. Akan menjadi masalah karena apa? Nyambungnya ini sudah standar ya, ini di kiri di ujung, tetapi ini kok di tengah. Gimana caranya supaya dia ada di pinggir? Di pinggir dan ini di pinggir. Ini jadi masalah karena dia ada di tengah. Supaya ini di pinggir, maka CH3 ini akan saya rubah. CH3 ini akan saya istilahnya saya lipat atau saya tekuk gitu ya. Maka menjadi seperti ini. Ini CH3 ini saya pindah ke bawah. CH3 gini, sehingga nyambungnya tidak ke atas, sekarang tinggal ke kanan. Nah, oke. Kemudian ini nyambung sama apa? Ya sama ini juga, karena ini monomernya hanya satu atau homopolimer. Nah, saya kasih batas di sini, nyambungnya sama ini juga, yaitu CH2, CH, nyambung lagi, CH3 dan seterusnya. Saya kira itu nomor 2 untuk polipropena. Yang ketiga coba polibutadiena ya. Ini monomernya 1,3-butadiena. Butadiena ini nomor 1 ikatan rangkapnya, ini nomor 3. Terus ini agak unik sedikit karena ini ikatan rangkapnya ada 2, maka serangannya 2 kali. Sini sama di sini.
Sini diserang putus, nomor 1 sama 2 putus, sehingga dia nggak stabil. Saya kasih tanda bintang. Ikatan rangkap yang ketiga ini diserang juga, maka C-nya ini juga tidak stabil, putus, tidak stabil. Nah, sekarang menjadi permasalahan. Ikatan akan terjadi di tepi atau di pinggir, ya. Maka ini akan berikatan dengan molekul yang lain, dan ini akan berikatan dengan molekul yang lain, itu kan? Terus pertanyaannya, berikatan dengan siapa? Dengan ini juga. Sehingga saya tulis ini batasannya, yaitu CH2, CH, CH, CH2, nyambung lagi. Nah, tetapi ini belum selesai karena masih saya tinggal, yaitu ada C dan C yang tidak stabil sebanyak 2. Apa yang dilakukan? Dia tidak mengikat ke molekul yang lain karena sudah 2 ujung sudah berikatan. Ya, ujung-ujungnya sudah berikatan. Maka supaya dia stabil, tidak stres gini ya, dia saling berikatan satu dengan yang lain. Ini berikatan dengan C yang sebelah kanan. Maka ini menjadi ikatan double bond atau ikatan rangkap. Begitu juga yang ada di sebelah kanan ini, dia menjadi double bond. Akhirnya semua C mengikat sebanyak 4. Nah, jadi itu perbedaan antara nomor 1 dan 2, nomor 3 agak unik. Ya, sekarang agak lebih kompleks lagi ya, yaitu polimer SBR, stiren butadiene rubber. Nah, kalau ini nomor 4 ini monomernya ada 2. Stiren dan 1,3 butadiene. Otomatis ini bukan homopolimer, tapi copolimer karena monomernya ada 2 minimal ya. Ya, sama seperti tadi konsepnya, dia menyerang ikatan rangkap, putus, maka dia menjadi tidak stabil C-nya. Saya kasih tanda star. Yang di sini juga sama, putusnya 2 kali, ya, sehingga yang tidak stabil C-nya sebanyak 4. 1, 2, 3. Kemudian seperti biasa ujung atau tepi dia berikatan dengan senyawa yang lain. Ini juga berikatan dengan senyawa butadiene. Nah, ini nyambung di sini sudah tidak stres lagi, sudah stabil. Yang sini ini nyambung dan seterusnya. Tadi ingat sambungannya ada di sini ya, ikatannya. Nah, tinggal 2 yang ada di tengah ini, C sama C ini supaya stabil dia saling berikatan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa polimer adisi itu selalu terjadi pada senyawa alkena mengandung C ikatan perangkap, semuanya ya. Sekarang kita menuju ke berikutnya, yaitu polimer kondensasi. Kondensasi ini biasanya melepas molekul kecil, air H2O atau alkohol. Dan cirinya kalau dia itu melakukan kondensasi, dia mempunyai gugus fungsi di sebelah kirinya. Coba kita lihat protein. Protein ini tersusun atas amino. Ini asam amino yang 1, asam amino yang kedua. Ini bedanya pada ini gugus ini H, yang di sini adalah CH3 ya. Ada beda sedikit. Untuk diketahui bersama, gugus fungsinya di protein atau asam amino itu mengandung ini gugus amin dan asam karboksilat. Asam amino ya, asam karboksilat dan amino. Sehingga yang berperan nanti, yang paling penting itu adalah gugus fungsinya. Dia akan saling berikatan, kemudian membentuk molekul atau senyawa yang baru. Coba kalau kita lihat, ini gugus C double O OH sama NH2. Kalau didekatkan, dia kemungkinan akan membentuk molekul kecil yaitu H2O. Ini gugus OH, ini gugus H. Ini berinteraksi membentuk H2O. Maka di sebelah kiri yang NH2 ini nanti juga diprediksikan ini akan lepas saja. Sebelah kanan juga OH ini akan lepas. Sehingga ini H2O, yang ujung juga membentuk H2O. Sehingga di sini akan terbentuk molekul H2O sebanyak 2 gitu ya. Nah, sekarang saya tulis ini putus kan? Putus NH sama NH, CH sama H juga sama CHH. C double O, ingat di sini putus loh ya. C dengan OH putusnya di sini. Nah, gitu. Karena dia putus, dia harus nyambung
ternyata nyambungnya sama N, karena N juga harus putus ya. Nyambungnya sama N, H, CH, CH3, C double O, putus lagi. Seperti itu. Nah, ini dari polimer adisi dan kondensensi ada beda sedikit. Kalau adisi itu yang diserang adalah ikatan rangkap, kalau di sini adalah gugus fungsi ya. Saling berinteraksi sehingga dia membentuk molekul baru yaitu H2O. Begitu juga ini. Contoh yang berikutnya adalah bakelit. Ini tersusun atas fenol sama metanal ya, fenol sama metanal. Kalau kita review sedikit mengulas seperti yang tadi, maka ini termasuk protein ini termasuk copolimer ya, karena ini monomernya beda. Begitu juga bakelit, ini fenol sama metanal itu beda sehingga dia copolimer. Dia saling berinteraksi. Untuk diketahui bersama, setiap sudut di sini sebetulnya mengandung atom H. Saya hanya tulis yang bereaksi aja di sini karena dia kemungkinan akan membentuk molekul baru yaitu H2O. Ini H sama H tentunya akan berinteraksi dengan O pada gugus aldehidnya itu ya. Oke, sehingga membentuk H2O. Sehingga putusnya di sini, putusnya di H akan nyambung pada putusnya di C. Sehingga, nah ini sambungannya kelihatan di sini. Nah, H putus nyambung dengan C. Begitu seterusnya sampai strukturnya itu selesai atau begitu panjang. Saya kira itu yang bisa sampaikan tentang polimer adisi dan polimer kondensasi. Semoga ini bisa menambah wawasan para siswa. Terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf dan terima kasih kepada Bu Agustin yang ikut mensukseskan video YouTube ini sebagai editor dan kameramen. Saya akhir kata mengucapkan selamat pagi, selamat belajar, berkah dalam, sehat selalu. Salam sehat.